Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin untuk mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Statistika Industri dari kelompok 1, yang dimana kami menganalisis tentang ketersediaan protein nasional per kapita di Indonesia pada tahun 2018 hingga 2024. Pada metode pengumpulan data sekunder dari kelompok 1, di mana data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pangan Nasional. Data mencakup periode tahun 2018 hingga 2024 dengan unit analisis seluruh provinsi di Indonesia. Pemilihan data sekunder dilakukan karena data tersebut bersifat resmi dan terstandarisasi dan mewakili kondisi ketersediaan protein nasional secara menyeluruh. Selanjutnya ada statistika deskriptif dan visualisasi. Nah, saya akan menjelaskan tentang tahap ini, yang mana kami menggunakan statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum dari data ketersediaan protein. Nilai-nilai yang kami analisis meliputi mean atau rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Untuk memahami pola dan sebaran data yang dengan lebih baik, kami juga melakukan visualisasi menggunakan beberapa jenis grafik. Contohnya ada histogram untuk melihat distribusi data, box plot untuk melihat perbandingan antar variabel, dan juga grafik tren untuk melihat perubahan dari tahun ke tahun. Dari hasil analisis deskriptif dan visualisasi ini, kami menemukan bahwa terdapat variasi yang cukup besar dalam ketersediaan protein, baik antar wilayah maupun antar tahun. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan protein di Indonesia belum rata. Selanjutnya kita masuk ke normality test atau uji normalitas. Selanjutnya, kami melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data ketersediaan protein ini mengikuti distribusi normal atau tidak. Metode yang kami gunakan dalam uji Shapiro-Wilk ini, hipotesis nol dari uji ini adalah bahwa data distribusi normal. Nah, hasil pengujian menunjukkan nilai p-value kurang dari 0,05. Karena p-value kurang dari 0,05, maka kami menolak hipotesis nol. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ketersediaan pola tidak berdistribusi normal. Namun, dengan jumlah observasi yang cukup besar, yaitu 177 data, berdasarkan central limit theorem, kami tetap dapat melakukan analisis parametrik seperti ANOVA dan regresi. Selanjutnya adalah teknik sampling. Untuk teknik sampling, penelitian ini sebenarnya tidak melakukan pengambilan sampel dalam artisan konvensional. Kami menggunakan teknik sensus. Artinya, seluruh provinsi yang tersedia dalam data dianalisis. Tidak ada pengambilan sampel atau pemilihan sebagai data saja. Jumlah observasi yang kami analisis adalah 177 data yang mencakup data dari berbagai provinsi di Indonesia untuk periode 2018 hingga 2024. Teknik sensus ini kami pilih agar hasil analisis benar-benar mencerminkan kondisi ketersediaan protein di tingkat nasional secara menyeluruh, tanpa ada bias yang mungkin timbul dari proses sampling. Dengan kata lain, data yang kami gunakan mempresentasikan populasi lengkap, bukan sampel. Uji Sequer adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel kategorik. Jadi pada penelitian ini, uji Sequer digunakan untuk melihat hubungan antara wilayah geografis dan kategori ketersediaan protein. Hipotesis nol menyatakan kedua variabel saling independen, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan terdapat hubungan berdasarkan hasil uji. Nilai p-value lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis nol ditolak
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wilayah geografis berhubungan signifikan dengan kategori ketersediaan protein. Sekarang, analisis ANOVA. Analisis ANOVA atau disebut Analysis of Variance digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata ketersediaan protein antar beberapa wilayah geografis di Indonesia. Pada penelitian ini digunakan one way ANOVA karena hanya terdapat satu faktor pembeda, yaitu wilayah hipotesis 0 menyatakan bahwa rata-rata ketersediaan protein di setiap wilayah itu adalah sama. Jadi sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat minimal satu wilayah dengan rata-rata yang berbeda. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai p-value kurang dari 0,05 sehingga hipotesis 0 ditolak. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata ketersediaan protein yang signifikan antar wilayah di Indonesia. Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita masuk ke bagian inti analisis data, yaitu regresi dan korelasi. Jadi pada studi ini kami melakukan analisis korelasi untuk melihat sejauh mana hubungan antara 3 variabel utama, antara protein nabati, protein hewani, dan protein total. Dari hasil temuan kami, protein hewani memiliki korelasi yang paling kuat terhadap protein total. Artinya, setiap perubahan pada ketersediaan protein hewani akan sangat mempengaruhi fluktuasi angka konten protein total secara signifikan. Di sisi lain, protein nabati juga menunjukkan korelasi positif. Namun, hubungan cenderung lebih lemah jika dibandingkan dengan protein hewani. Lalu jika kita lihat dari sisi analisis regresi linear, model ini tuh ngebuktiin kalau kombinasi protein nabati dan hewani secara bersama-sama berpengaruh banget terhadap protein total. Di sini yang luar biasanya itu ketika kekuatan model kita memiliki nilai R2 sama dengan 1. Jadi nilai ini tuh benar-benar sempurna kalau untuk menunjukkan bahwa model regresi kita tuh beneran sangat mampu dan kuat untuk menjelaskan seluruh variasi perubahan protein total tanpa ada variabel lain yang terlewatkan. Lanjut untuk kesimpulan dan rekomendasi dari slide 9, berdasarkan seluruh rangkaian analisis yang udah kita lakukan, jadi kita dapat menarik sebuah kesimpulan penting nih teman-teman. Saat ini ketersediaan protein nasional di Indonesia masih belum merata dan menunjukkan adanya ketimpangan antar wilayah. Kami menemukan bahwa faktor waktu dan wilayah terbukti memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap ketersediaan protein di lingkungan masyarakat. Jadi, sebagai langkah tindak lanjut, diperlukan adanya kebijakan pemerataan yang lebih efektif dari pemerintah. Selain itu, monitoring ketersediaan protein secara berkelanjutan sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap daerah di Indonesia mendapati akses nutrisi yang adil dan mencukupi. Jadi, kurang lebih sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga data ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk masa depan gizi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.